Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah pagi ini dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada kebijakan dari universitas bahwa kita model perkuliahannya sekarang tidak lagi klasikal di kampus Tamsis, maka rekaman ini atau video ini menjadi pengganti untuk perkuliahan sampai menjelang UTS. Nah, kemarin kita di mata kuliah hukum tata negara sudah membahas tentang sejarah hukum tata negara. Hari ini kita akan membahas tentang hukum darurat negara. Nanti Anda baca di Undang-Undang Dasar pasal 12 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar. Kenapa Undang-Undang Dasar 45 memberikan pengaturan tentang hukum darurat? Karena memang negara berjalan itu tidak selalu mulus atau aman-aman saja. Beberapa pasal yang mengindikasikan kalau terjadi darurat itu sudah ada juga, misalnya tentang kalau presiden berhenti mangkat atau diberhentikan bagaimana solusinya. Kalau kemudian dua-duanya antara presiden dan wakil presiden berhalangan bagaimana, itu juga dalam konteks darurat itu sudah diatur. Juga terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya presiden tidak mau tanda tangan bagaimana, padahal sudah ada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di pasal 20A gitu ya. Kalau presiden tidak mau tanda tangan, maka otomatis dalam waktu 30 hari dia sah menjadi undang-undang. Itu juga konteksnya sebenarnya darurat dalam arti tidak lazim atau kondisi yang tidak normal. Nah, tetapi kalau yang bicaranya konteksnya hukum darurat tata negara atau hukum tata negara darurat, kemarin kita sudah sampai pada materi darurat subjektif, darurat objektif gitu ya. Itu kemudian kita lihat ke dalam bagaimana Indonesia mengatur persoalan itu. Yaitu ada di dua pasal, pasal 12 dan pasal 22. Di pasal 12 dikatakan presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya presiden punya peluang di situ itu untuk mengambil tindakan yang secepatnya tanpa harus minta pertimbangan lain dalam konteks hukum darurat negara yang sudah diatur dalam undang-undang darurat. Di undang-undang darurat itu ditentukan darurat itu ada 3, yaitu darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Nah, darurat sipil itu mungkin konteksnya kayak sekarang ini ada wabah gitu ya, virus corona COVID-19 misalnya. Kalau kemudian ini menjadi sangat masif di berbagai daerah, sebenarnya presiden bisa menyatakan darurat dalam konteksnya itu darurat sipil. Kalau darurat militer itu eskalasinya naik gitu. Bukan karena Covid tadi ya, bukan karena itu. Misalnya aktivitas demo yang kemudian mulai merusak lembaga-lembaga pemerintahan atau atribut-atribut negara, itu bisa masuk ke darurat militer karena dikhawatirkan kondisi negara akan kacau dari sisi yang sudah mulai mengancam infrastruktur atau alat-alat yang dimiliki oleh pemerintah. Artinya ini eskalasinya lebih tinggi daripada darurat sipil. Nah, kalau darurat perang itu berkait dengan ancaman negara lain atau konteksnya kita membatasi diri untuk menyelamatkan wilayah atau teritorial Indonesia. Ketika ada ancaman dari luar itu, kalau memang presiden ingin menggunakan itu bisa gitu ya, darurat perang, artinya memerangi orang yang ingin mengganggu stabilitas negara atau yang konteksnya misalnya dengan keamanan negara atau perbatasan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu di dalam pasal 12. Artinya pasal 12 memang tidak mengatur detailnya. Detailnya diatur di Undang-Undang Darurat. Dulu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 60, itu berasal dari Perpu itu 23 PRP 59. Nah, satu lagi pasal yang mengatur itu ada di pasal 22. Nah, pasal 22 ini terdiri dari 3 ayat. Ayat 1 berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Pertanyaannya, hal ihwal kegentingannya itu yang seperti apa yang dikatakan memaksa tadi? Jadi kondisi yang seperti apa yang dianggap bisa masuk dalam kualifikasi genting?
kenapa kok tidak menggunakan pasal 12, kenapa kok menggunakan pasal 22. Nah itu yang akan menjadi pembedanya. Kalau di pasal 12 tadi kriterianya sudah ada, darurat sipil itu seperti ini, darurat militer seperti ini, darurat perang seperti ini. Nah yang tidak bisa dimasukkan dalam kualifikasi di pasal 12 sehingga ditakutkan akan adanya kekosongan hukum atau belum diatur, maka pemerintah boleh segera menangani itu, mengambil tindakan untuk menyatakan ini dalam kondisi yang mendesak sehingga perlu dikeluarkan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi ada unsur emergensi dan ada unsur kemendesakan di situ itu yang harus segera diantisipasi. Maksudnya gimana? Tidak memungkinkan kalau untuk membuat status darurat itu menunggu hadirnya DPR lebih dulu. Makanya Presiden diberi hak lebih dulu segera umumkan untuk mengatasi kondisi ini supaya tidak timbul kekacauan. Nah, baru di ayat 2-nya dikatakan peraturan pemerintah atau perpu itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Nah, di ayat 1 itu ada yang mengatakan ini sangat subjektif Presiden ayat 1 ini, karena parameter ikhwal kegentingan yang memaksa tadi itu sangat bergantung pada penilaian Presiden gitu. Penilaian Presiden itu apakah Presiden sendiri atau Presiden mendengarkan perangkatnya ya, misalnya melalui menteri-menterinya atau lembaga lain yang representatif untuk kepentingan itu, kemudian Presiden menyatakan layak untuk dikeluarkan perpu untuk mengatasi kegentingan yang memaksa. Jadi di situ masih sangat subjektif gitu. Nah, tetapi kondisi penilaian Presiden yang subjektif itu tidak akan selamanya, karena di ayat 2 kemudian muncul pengaturan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Jadi begitu ada sidang di DPR harus diutamakan lebih dulu untuk membahas perpu ini. Apakah perpu ini akan disetujui atau ditolak? Artinya hal yang tadinya subjektif dari Presiden itu akan diobjektifkan gitu ya oleh DPR. Misalnya kayak kemarin ketika Presiden mengeluarkan perpu untuk organisasi Hizbut Tahrir misalnya. Nah ternyata perpu itu kemudian dibawa ke DPR dan DPR menyetujui. Artinya yang tadi dinilai sebagai subjektifnya Presiden itu ternyata disetujui oleh DPR menjadi objektif. DPR pun atau rakyat pun melalui wakilnya bersetuju, gitu ya, menyetujui bahwa layak kondisi itu untuk dinyatakan dalam kegentingan yang memaksa. Memang itu bahasa politik, gitu. Bahasa yuridisnya ya silakan nanti diuji. Kalau sudah disetujui kan otomatis perpu menjadi undang-undang. Nah, substansinya silakan diuji di Mahkamah Konstitusi. Ayat 3-nya mengatakan jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Nah, bagaimana mencabut perpu? Padahal perpu itu di dalam Undang-Undang 12 2011 hierarki peraturan perundang-undangan itu setingkat undang-undang gitu. Nah, perpu bisa dicabut juga minimal dengan perpu atau setingkat undang-undang yang mencabut berlakunya perpu yang sudah dinyatakan berlaku tadi gitu. Karena nggak mungkin kalau perpu dicabut dengan PP atau Perpres, itu nggak bisa. Ini harus dicabut meskipun yang mengeluarkan perpu itu Presiden, tapi Presiden nggak bisa mencabutnya dengan Perpres gitu. Karena ini setingkat dengan undang-undang, maka perpu harus dicabut. Kalaupun tidak dengan perpu ya dengan undang-undang. Artinya ketika kondisinya sudah normal kemudian dipandang perpu itu tidak diperlukan lagi, maka melalui undang-undang itulah dinyatakan dengan berlakunya undang-undang ini maka perpu nomor sekian tentang hal tertentu ini dinyatakan tidak berlaku atau dicabut. Nah, itu bisa dalam konteks itu gitu ya. Jadi tidak boleh kalau kemudian perpu dicabut dengan peraturan di bawah perpu. Memang ini agak dilematis gitu. Karena kalau harus dengan perpu berarti kan harus ada keadaan yang memaksa, ihwal, kegentingan yang memaksa tadi. Bisa melalui pressure politik misalnya sehingga Presiden dipaksa harus mencabut perpu yang sebelumnya gitu ya. Atau ada persoalan lain yang menurut pertimbangan Presiden ini sudah tidak layak untuk diteruskan. Nah, itu yang ada di dalam konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi juga ada karena perpu ini bukan baru kemarin ya diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi sejak zaman Pak Jimli itu perpu sudah pernah diajukan. Dulu ada
Perpu anti teroris misalnya. Nah itu oleh salah satu pelaku peledakan bom Bali kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan oleh MK waktu itu karena berlaku retroaktif. Sementara di Undang-Undang Dasar pasal 28 apa ya J kalau enggak I ya bentar, di sana dinyatakan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh berlaku surut. Pasal 28I ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah ini dulu pernah kemudian permohonan tentang anti teroris itu oleh salah satu pelaku peledak bom di Bali dikabulkan oleh Pak Jimli meskipun dia tetap dinyatakan sebagai tersangka, tapi regulasinya, normanya itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 1 tadi. Jadi misalnya dalam kasus Hizbut Tahrir tadi, pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu. Nah maka Perpu kemudian karena di Undang-Undang 12 2011 juga tidak didetailkan kapan Presiden boleh mengeluarkan Perpu itu supaya tidak subjektif, maka di putusan MK dinyatakan Perpu dapat dikeluarkan apabila terjadi kekosongan hukum. Artinya belum ada hukum yang mengatur. Perpu dapat dikeluarkan apabila sudah ada aturannya tetapi tidak mencukupi gitu untuk mengantisipasi keadaan pada saat itu. Nah, jadi di situ sebenarnya sudah ada pengaturan yang itu menurut saya putusan-putusan MK yang terkait Perpu itu melengkapi kekurangan dari yang diatur sangat umum di dalam Undang-Undang Dasar khususnya pasal 22 Undang-Undang Dasar. Nah, untuk kuliah berikutnya Anda kemudian harus membuat analisis atau ya Anda bisa bikin semacam tulisan hukum gitu ya, 3 lembar bicara tentang pasal 12 atau pasal 22, konteksnya Anda bisa memilih apakah kondisi saat ini yang ketika ada wabah virus COVID-19 itu bisa dinyatakan atau Presiden bisa menyatakan keadaan darurat sipil, atau kalau mau membuat Perpu apa yang diperpukan itu kan tidak terpenuhi unsurnya di situ. Tapi siapa tahu menurut Anda ada hal-hal yang ini mendesak, ini perintah kepada jajaran di bawah untuk segera mengantisipasi, karena beberapa daerah kan kepala daerahnya sudah menyatakan ditutup semua objek wisatanya, kemudian sekolah-sekolah yang ada di situ. Ini dalam konteks hubungan pusat dan daerah harusnya ada koordinasi yang jelas. Presiden itu apa perintahnya, kemudian gubernur bupati itu bisa membuat perintah. Nah, yang kondisi seperti ini apa bisa langsung kepala daerah saja yang menyatakan, karena presidennya ditunggu-tunggu tidak membuat kebijakan. Kenapa? Karena dia dipilih langsung oleh rakyatnya. Dia harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dia pimpin. Itu harus segera ada respon gitu. Meskipun mungkin belum mewabah di daerah itu, tapi antisipasi itu penting. Itu dianggap presidennya itu kepala daerahnya itu care terhadap kondisi daerahnya, dan dia harus membuat instrumen-instrumen untuk mulai dari APBD-nya, dana daruratnya itu bisa dikeluarkan di situ sebenarnya. Tinggal nanti kalau presiden sudah membuat kebijakan disesuaikan saja. Jangan sampai kondisi ini nanti menjadi temuan, dianggap tidak sesuai peruntukannya, malah jadi korupsi nanti gitu. Nah, hal kayak gini coba Anda berpikir lebih berani, lebih kritis. Kira-kira yang kayak gini ini bisa nggak ya kalau dinyatakan darurat sipil atau dalam konteks karena adanya menyebarnya virus gitu ya, yang COVID-19 itu yang mungkin perlu ada antisipasi. Kenapa kok daerah dinyatakan misalnya kondisi darurat? Itu kan konteksnya supaya APBN bisa turun. Tetapi pertimbangan presiden mungkin ini akan justru membuat masyarakat di tempat yang lain itu menjadi gaduh atau menjadi was-was gitu, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Enggak apa-apa, pertimbangan apapun Anda boleh lakukan itu. Nah, jadi nanti tugasnya Anda membuat kajian tentang persoalan hukum darurat negara ini 3-5 lembar, minimal 3 lembar, maksimum 5 lembar, ditulis satu tugas itu 3 orang. Nanti silakan Anda mencari sendiri kelompoknya, kemudian nanti dikirim ke Pak Roni ya,
Mas Roni melalui website yang ditentukan oleh fakultas. Makasih. Kita akhiri kuliah dengan bersama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.